Ini nak. Apa ini mak? Keras banget ya. Itu tuh beban. Beban apa sih mak? Beban hidup. Beban dumbbell. Kalau beratnya kurang, itu dimasukin ke sini nih, di sini biar tambah berat nih. Terus digimanain tuh mak? Digoreng. Mesti sedap. Kamu tuh gak ngerti banget. Ya buat olahraga lah. Kok disuruh olahraga sih mak? Buat nih lapar. Rumah kita tuh hilang. Kena banjir. Uang hilang. Makanan apa lagi? Jadi udah jelas kita tuh butuh. Nih. Apa nih mak? Sosis. Good. Ya, yang good. Enakan yang nice, mak. Ini mah gak enak. Good maksudnya bagus, bukan merek. Bagus siapa? Bagas kenal Puan, mak. Teman sekelas. Udah disekolahin. Mahal-mahal. Masih aja bodoh. Makanya Puan nanya, mak. Kalau pinter gak bakal nanya lagi. Itu tuh pulba. Digoreng. Mesti sedap. Ya buat pulang. Sana-sana pulang dulu. Aduh, pusing. Oke. Gimana? Kenyang. Kenyang. PR. PR itu apa ya? Itu loh tugas dari sekolah yang dikerjain di rumah. Oh, tugas dari sekolah. Saking jarangnya kami dapat tugas dari sekolah sampai lupa PR itu apa. Kami jarang sekali dapat PR dari sekolah. Tapi kalaupun dikasih, kami rata-rata hanya menghabiskan 2,8 jam per minggunya untuk mengerjakan PR. Hampir sama seperti di Finlandia, karena kebutuhan kami akan pendidikan sudah sangat tercukupi di sekolah, jadi kami hanya menghabiskan waktu sekitar 2,9 jam per minggunya untuk menyelesaikan PR. Bahkan tidak ada PR sama sekali. Di Jepang banyak banget PR-nya. Rata-rata kami menghabiskan waktu 3,8 jam per minggunya untuk mengerjakan PR. Ya, walaupun tidak setiap minggu, tapi biasanya PR yang paling banyak itu setelah liburan. Kami selama liburan mengerjakan PR dan dikumpul setelah liburannya. Selamat pagi anak-anak. Ibu kasih PR aja ya. Buka halaman 73, kerjain soal pilihan gadanya 1-25, terus esainya 1-20 ya. Bu, Apa? kok PR lagi sih Bu? Nggak dijelasin dulu apa materinya? Jelasin. Ibu tuh capek-capek tahu nggak ngajar di depan kelas, ngejelasin semuanya, tapi kalian nggak ada yang ngerti. Disuruh nanya nggak ada yang nanya. Jadi kerjain aja PR-nya, minggu depan dikumpul. Ya udah, ibu tinggal dulu kelasnya. Jangan ribut. Kali ini 100.000 di Singapura dapat banyak lah ya. Ke Indonesia. Cicip makanan Singapura dulu. Pesen ayam mainan 1 kak. Berapa? Hah? 1 doang. Berapa sih? $5 Ya ngomong dari tadi. Enggak peka. 5. Ini 50. Kembalian 45 berarti. 45 kepala bapak. $5 Singapura itu kalau dirupiahin jadi Rp68.000. After tax jadi Rp100.000. Kok mahal banget sih nasi ayam doang? Mahal, murah ini. Negara Singapura itu negara paling tinggi biaya hidupnya di ASEAN. Bahkan masuk 10 besar di dunia negara dengan biaya hidup paling mahal di dunia. Itu karena hampir semua barang di sini impor. Sewa tempat juga mahal. Oh gitu ya. Tapi kak, ini kan belinya udah mahal-mahal nih. Ada gratisannya nggak sih? Hah? Gratis? Yang gratis di sini ada nggak? Oh, yang gratis ada. Apa tuh? Korang tarik nafas, hembuskan. Nah, itu tuh yang gratis di sini. Nafas. Kalau kamu mau wisata ke bulan, cukup bayar 150 juta aja bersama Moon Express, biro perjalananmu ke bulan. Mahal aman, woy. Di Indonesia 300.000 udah bisa ke matahari, udah bisa belanja. Kami orang Korea. Negara kami jadi salah satu negara yang paling banyak punya kapal selam. Ada 22 unit dibuat oleh perusahaan negara kami sendiri, Hyundai. Kami uang Palembang, baru 22 udah sombong. Kami bikin ribuan tiap hari kapal selam di sini. Hyundai, apa itu Hyundai? Kapal selam ini baru mantap. Tentu saja kami punya menara Eiffel. Dengan konstruksi dan arsitektur yang rumit, kami membuatnya hanya dalam waktu 22 bulan saja. Kita juga punya nih di Madiun. Bukan itu doang. Arc de Triomphe di negara lu juga ada nih. Ya, kalau Oe bicara tentang rumit loh, tembok Cina lebih rumit punya loh. Itu kita menyelesaikan dalam 3.000 tahun baru selesai tembok Cinanya loh. Lemah. Tembok doang 3.000 tahun. Loh, candi Prambanan di Yogyakarta tuh. 1.000 candi kita buat dalam 1 malam. Kebayangkan kuli Jawa sejago apa? Indonesia nih bos. Makasih Sultan giftnya. Sultan? Terima kasih Sultan Harry giftnya. Di Indonesia ada Sultan juga ya? Sultan Harry namanya? Baru tahu di Indonesia ada Sultan juga. Kirain di Brunei doang. Apa sih ganggu aja. Kalau di Indonesia mah banyak Sultan. Sultan Harry, Sultan Muat, Sultan Sahrul. Pokoknya orang-orang Sultan yang ngasih gift ke gua tuh ya Sultan. Oh, jadi yang suka nge-gift gitu dipanggil Sultan di Indonesia? Oh iya dong.
Emang kalau Sultan di Brunei gimana tuh? Kalau Sultan di Brunei, ya pemimpin negara kita. Namanya Sultan Hasan Al-Bolkiah. Salah satu orang terkaya di dunia. The real Sultan. Punya kekayaan 450 triliun rupiah. Tinggal di Istana Nurul Iman. Istana terbesar di dunia. Punya luas 200.000 meter persegi. Di dalamnya ada 1.788 kamar, 257 kamar mandi, 5 kolam renang. Terus ada 200 kandang kuda, sama 7.000 mobil koleksinya. Terus jet pribadi. Tahu dah. Pamer lu, ha? Ya kan gue cuma ngasih tahu Sultan di tempat gua. Kalau emang Sultan bisa nggak ngasih gift ke les gua? Gak bisa kan? Kok orang di Indonesia banyak yang stres-stres kayak gini? Makasih giftnya. Tolong kami, Pak. Kami tersesat. Tersesat. Oke, saya bantu. Kamu siapa namanya? Saya Salim, Pak. Fuad. Oh, orang Islam ternyata. Kamu dari mana? Kita dari suku Van Gujars, Pak. Van? Kalian orang Belanda? Van itu nama suku, Pak. Kita dari India juga kok. Van itu artinya hutan. Kita sering tinggal di hutan. Oh. Tapi kita ini suku nomaden. Sering pindah-pindah. Nah, ini biar kalian pulang, saya butuh alamat kalian berdua. Kalian alamatnya di mana? Alamat? Maksudnya, saya tinggal di mana gitu? Iya, kamu tinggalnya di mana? Saya tinggal di bawah langit. Di atas bumi, di mana burung-burung terbang bebas dan harimau berkeliaran, di mana angin berhembus menerpa kencang dan sungai mengalir ke muara kebahagiaan. Kamu tinggalnya di mana? Saya tetangganya, Pak. Kamu orang Austria ya? Iya, aku orang Austria. Wah, beneran Austria ternyata. Ada satu orang, satu toko yang jadi favorit aku banget, legend banget dari Austria juga. Oh. Iya, dia tuh inspirasi banyak orang, public figure yang tangguh juga. Di samping itu, dia juga seniman yang hebat banget. Lah, apalagi pidatonya tuh, berapi-api, bagus banget pidatonya, membangkitkan semangat. Kalau aku nih kurang motivasi hidup, aku suka dengerin pidato-pidatonya dulu, biar jadi semangat lagi. Kamu serius nih? Iya. Kamu tahu kan? Kamu tahu kan kalau kamu ngomongin ini di Austria, kamu bisa dipenjara, dipidana. Hah? Serius nih? Ya iya, serius. Ya ampun, aku nggak tahu loh. Orang Austria sampai segitunya sama dia. Dia yang kita bicarain ini orang yang sama kan? Politisi, sekaligus seniman juga, pelukis kan? Ya iya, dia kan pernah jadi pemimpin juga. Gubernur California, Arnold Schwarzenegger kan? Iya. Emang lu pikir siapa? Enggak kok, enggak. Arnold Schwarzenegger. Tahu nggak? Game Legend Angry Bird itu diciptain di negara gua, Finlandia. Game Legend Angry Bird. Game Legend itu Mario Bros dari negara gua, Jepang. Mario kan orang Italia, namanya aja Mario. Kalau dari Jepang harusnya namanya Tanaka. Mitoshiba. Shimizu. Biasa deh. Kalau ngomongin legend, ya game Tetris dong. Diciptain di Uni Soviet. Atau sekarang jadi Rusia pada tahun 84. Game sederhana kayak gini masih banyak orang mainin sampai sekarang. Wah, keren banget ya. Tapi ada game yang bisa bikin kamu dapet iPhone 17 Pro. Game apa tuh? Dana Poli di Dana 1111. Bisa dapat iPhone dan saldo jutaan rupiah setiap harinya. Caranya gampang. Kumpulin dana poin dari transaksi di aplikasi Dana atau beli langsung di halaman Dana Deal. Kumpulin juga diamond dan putarin labnya sebanyak-banyaknya di Dana Poli buat dapat hadiah yang kamu mau. Upgrade ke premium juga biar dapat ekstra dana poin. Oh, Jangan ribut. Nah, memangnya ada apa? gua lagi fokus main Dana Poli nih. Jangan ribut, diem. Wah, kirain apaan? Gua ada di mana ini? Dingin banget. Afrika bagian selatan emang dingin banget, turun salju tiap malam di sini. Ini di Amerika, iya, Lesotho. Di sini tuh emang banyak salju. Oh, ini fix mau kiamat nih. Afrika kan panas. Ini sekarang udah salju di mana-mana ya. Mulu boy kan nih lama-lama ngomong sembarangan mulu. Ini tuh Lesotho. Dijuluki The Kingdom in the Sky karena seluruh wilayahnya berada di atas ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Yang artinya Lesotho adalah titik tertinggi di Afrika. Di sini iklimnya kayak negara-negara di Eropa loh, subtropis. Ada musim dingin, musim gugur, panas dan musim salju. Bukan cuma Lesotho aja yang ada salju di
benua Afrika. Di Afrika Selatan seperti di pegunungan Drakensberg, di Maroko seperti pegunungan Atlas, tiap tahun juga ditutupi salju. Selama ini gue taunya Afrika itu ya panas, kering, gurun gitu. Makanya tahu Afrika jangan dari film-film doang. Ya maaf, sekarang kan tahu. Tapi iya sih, gerah banget ini. Padahal banyak salju loh di Afrika. Afrika emang gerah. Mau ngapain? Buka baju, gerah. Buka baju. Ikutan nyari, aduh. Sakit Pak Haji. Nih, minum ini. Habis itu cuci muka begini. Pasti lebih enakan. Nih. Ini apaan nih? Kok sepet-sepet kayak gini? Abok banget pipis sapi. Emang itu rasanya. Nanti juga biasa kok. Yang penting tuh sehat. Pipis sapi. Jorok banget sih. Jorok apanya? Menurut kita, suku Dinka yang ada di Sudan Selatan, sapi itu nggak ada bagian joroknya. Semua bagian berguna, suci, bersih. Mana ada joroknya? Sapi itu juga jadi pusat kehidupan bagi kami di sini. Sembarangan. Tapi kenapa harus pipis sapi yang dikasih ke gua? Lu ajarnya kenapa harus gua? Air biasa tuh susah di Sudan. Di sini tuh kering. Untung ada pipis sapi sebagai alternatifnya. Bisa buat mandi, cuci muka, buat minum, banyak gunanya. Sabun, mana sabunnya? Gua mau bersih-bersih, aduh. Pakai sabun? Ya iyalah. Jorok. Jorok. Dunia macam apa sih ini? Jauh. Gua bilang juga apa? Ayo pindah. Negara lu mau tenggelam ini mau punah. Bikin negara di tengah samudra Pasifik kan hebat. Enggak, lagian kemana juga mau pindah. Ya ke negara gua kek, muat. Negara lu kan kecil banget. Cuma 12.000 orang penduduknya. Terus luasnya cuma 26 km persegi. Ya ampun, gedean kampung gua. Enggak, biarin aja. Kenapa sih nggak mau pindah? Nyari duit di sini tuh gampang. Walaupun kita negara kecil dan miskin sumber daya alam, negara Tuvalu ini kaya banget karena penyewaan domain internet. Misal, yang tadinya situs internet lu rusak.com, pas nyewa domain ke kita jadi rusak.tv. Jadi namanya lebih menjual. Lah kirain .tv gitu artinya televisi, ternyata Tuvalu. Lagian ya, kalau negara kita bentar lagi tenggelam, ya udah pemerintah di sini bakal mindahin negara Tuvalu ke dunia digital. Jadi asetnya ada di sana, nggak bener-bener hilang. Wah, keren banget dunia digital. BTW, kalau negara lu emang nggak mau tenggelam sih sebenarnya ada caranya. Gimana? Ditanamin mangrove gitu atau ditimbun? Bukan. Diajarin berenang. Jadi nggak bakal tenggelam gitu. Mata pelajaran yang unik di negara kami yaitu Swedia adalah mata pelajaran tugas rumah tangga. Jadi di sana kami belajar menjahit, memasak, menggunakan perkakas seperti palu, dan juga membuat perabotan di rumah tangga. Di sana kami juga belajar tentang makanan sehat dan nutrisi. Kalau Jepang, pelajaran uniknya apa? Karena kami menganut kepercayaan Shintoisme, jadi semuanya bicara tentang kekaguman alam. Jadi kami akan mengunjungi tempat-tempat yang menarik untuk menikmati keindahan alam, menjaga, dan melestarikannya. Kami di Jerman punya mata pelajaran kebahagiaan. Di sana kami belajar untuk menjadi lebih bahagia. Kami akan membuat proyek kebaikan seperti menjadi sukarelawan atau membuat acara amal. Woi, ngupil mulu. Ini gua mau tanya, mata pelajaran yang unik di Indonesia apaan? Ada nggak? Ada. Namanya mata pelajaran kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Apaan tuh? Ini? Lah, terus itu kan tas. Nggak ngerti ya? Tas gua itu. Copet. Kalau di Inggris ini namanya apa? It's Komodo Dragon. Bodoh amat lah. Nah, kalau ini namanya apa nih? Nah, ini kayak naga juga nih, dragon. Tapi dia di laut, jadi namanya Sea Dragon. Naga air. Oh, ya emang mirip naga sih. Nah, kalau ini apa nih namanya nih? Ini naganya bisa terbang, jadi namanya Flying Dragon. Hah? Naga lagi? Orang Inggris kayaknya suka banget ya sama naga ya. Kalau yang ini nih apa nih namanya? Dragonfly. Dibalik dong namanya. Kok namanya naga semua sih? Ya karena emang mirip naga. Mirip dari mana? Di otak lu tuh naga semua isinya. Oh, apa sih yang nggak mirip naga? Nah, buah aja, buah. Nah, kalau ini apa nih buah? Dragon fruit. Ya iya, sama kayak Indonesia dong buah naga. Mirip itu. Mirip. Nah, kalau ini apa namanya nih? Tetangga gua. Aku tak ikut-ikutan lah bang. Nanti aku diapakannya, abang mau tanggung jawab. Aku di sini tuh cuma nyari makan bang. Human? Man? What? Aku gak tahu namanya. Ini masih pakai gak bang? Dia orang Medan. Oh, the dragon.